Ini Pak Jujun yang rekod ya? Baik, Bapak Ini Ibu. rekam di PC, rekam rekam lagi aja di itu. Ini saya rekam internal bukan online. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Karena waktu sudah menunjukkan 13.05 di saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kita semua di siang hari ini tetap dapat menjalankan ibadah puasa satu hari full nanti. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini adalah hari terakhir dalam kegiatan workshop. Namun setelah ini tentunya yang ikut kegiatan TOT-nya Pak Jujun masih berlanjut. Jadi kegiatan TOT masih ada follow up-nya, ada kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, apa yang nanti atau dan kemarin kita bahas, kita belajar bareng, insya Allah yang nanti bisa ujian tanggal 3 hari ini sampai tanggal 6, insya Allah semua soal berada di situ ya Bapak. Nah, oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka pertemuan siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non-Islam dapat menyesuaikan agar dalam pelajaran nanti atau dalam kegiatan nanti dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, walaupun di grup anggotanya hampir 40-an, namun yang hadir hanya beberapa, itu tidak masalah karena nanti ini sebagai awal informasi saat Bapak Ibu mengajukan sertifikat atau melakukan ujian. Jadi sertifikat nanti berdasarkan hasil ujian yang Bapak Ibu kerjakan. Ingat, hanya satu kali kesempatan dalam mengikuti ujian atau mengerjakan ujian itu. Dan skor atau nilai minimal adalah 61. Ya. Jadi tolong yang hari 1 tanggal 1 dan kemarin rekodnya Bapak Ibu dapat dilihat kembali karena soal berada di situ. Ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu kemarin sudah mencoba sendiri di rumah nggih, saat membuat soal atau mengeksplorasi akun yang Bapak Ibu miliki, akun khususnya. Sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah. Ya, baik. Ya apa-apa yang belum usahakan materi yang hari ini dan kemarin Bapak Ibu peroleh, terutama besok yang lanjut ke TOT akan sangat-sangat berguna ya, akan sangat berguna, apalagi saya tadi dengar Bu Wiwi akan melakukan TOT secara luring. Nah, di saat disitulah nanti Bapak Ibu akan lebih paham apa yang namanya platform kuisis tersebut. Oleh ya, jadi mohon untuk sekali lagi, walaupun tidak dikerjakan atau tidak digunakan saat pembelajaran secara penuh, secara utuh, secara terus-menerus, tapi Bapak Ibu minimal mengetahui membuka yang ada di kuisis. Ya, seperti itu. Baik, mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Saya share screen saja.
Ya, masih berjalan ini Bapak Ibu ya. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, memang platform Quizizz atau platform online semua ada kekurangan, kelebihan. Jadi tidak, Bapak Ibu tidak harus menggunakan ini, tidak harus menggunakan itu. Monggo terserah Bapak Ibu pilih yang mana yang mau akan digunakan ya. Nah, ini kok agak nge-lag yang sini. Ya, kalau kemarin kita belajar sudah sampai di asesmen, nanti kita bagaimana menjalankan ya, menjalankan soal atau asesmen atau kuis yang kita sudah buat. Bagaimana caranya kita nanti belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Tidak usah apa namanya takut Pak saya belum bisa dan seterusnya. Nah, asesmen pembelajaran lebih menyenangkan dengan Quizizz ya. Kemarin sudah saya singgung sedikit, jelas siswa kita, anak-anak didik kita akan menjadi lebih aktif ya, dapat berpartisipasi di sini secara utuh. Nah, penyelenggara asesmen di Quizizz ini ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ada 3 jenis. Yang pertama presentasi oleh guru. Ya. Artinya yang ini Bapak Ibu secara live. Ya. Diselenggarakan langsung di kelas. Saat dari itu juga siswa berpartisipasi dengan perangkat mereka sendiri. Artinya bisa dengan HP, bisa dengan komputer yang ada di lab atau dengan komputernya siswa tersebut. Kemudian lihat nilai kelas dengan papan peringkat langsung saat siswa mulai menjawab. Jadi nanti saat mode langsung ini, mainkan sekarang ini live ya, itu nanti otomatis ada peringkatnya. Ya. Siapa yang menjawab duluan, siapa yang mendapat skor tertinggi akan kelihatan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menjadikan pekerjaan rumah. Ya. Tetapkan kuis ini atau penilaian ini untuk siswa sebagai pekerjaan rumah. Tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk akun yang basic, batas minimal atau maksimal adalah 14 hari. Kalau yang super bisa mengulang beberapa kali atau bisa 1 tahun lebih. Ya, siswa berpartisipasi dengan memperangkat mereka sendiri dan menjawab pertanyaan dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi seperti form biasa, kita kasih linknya, kasih kode kuisisnya, kemudian siswa mengerjakan login menggunakan akunnya masing-masing. Ini saat kita apa namanya melaksanakan kegiatan ini jadikan pekerjaan rumah, ya. Nah, tapi ingat sekali lagi untuk akun basic maksimal jadwal penerapannya hanya 14 hari. Ya, kalau akun yang super bisa lebih dari bisa 1 tahun, bisa lebih dari 1 bulan. Kemudian yang ketiga, mode kertas atau paper plan ya. Lakukan kegiatan kuisis langsung di kelas tanpa perangkat siswa. Nah, siswa juga bisa aktif, bisa berperan di kelas seperti ini secara live, namun tidak menggunakan perangkat, tidak menggunakan HP, tidak menggunakan apa namanya laptop atau komputer. Nah, ini langsung menggunakan mode kertas. Nah, ini di soal nanti ada ya Bapak. Ya. Jadi tidak usah menggunakan jaringan internet kalau yang ini. Nah, ini tergantung, artinya siswanya yang tidak menggunakan jaringan internet. Tapi kalau kita guru saat mengerjakan, saat membuat ini tetap pakai jaringan internet. Nah, ini susahnya, kelemahannya apabila di daerah kita sinyalnya kurang bagus, tidak bisa maksimal. Ya. Nah, kemudian yang keempat, dipimpin guru. Ini kelompok. Pembagian kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Nah, ini kecepatan guru maksudnya ya. Diselenggarakan permainan kuis presentasi yang
mendebarkan karena melalui mode ini guru yang akan mengontrol kapan pertanyaan berlangsung dan berakhir. Jadi kalau kita mau mengakhiri pertanyaannya, kita bisa Bapak Ibu kalau dipimpin oleh guru ini. Atau mode guru. Ya, mode kecepatan guru namanya. Mengakhiri bisa. Seperti kemarin ada pertanyaan saat kita ujian, ada soal bocor, siswa dapat mencari yang lain, ini bisa kita terapkan. Kalau kita sudah mendeteksi itu, kita stop. Atau kita naikkan saja. Otomatis kan dapat mengerjakan itu. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu penyelenggaraan asesmen atau kuis oleh guru. Ada 4, saya ulangi, secara live, PR, kemudian mode kertas, dan dipimpin oleh guru. Ya, nah, ini agak nge-lag saya Pak. Bentar, saya stop screen. Agak. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selain itu, ya, kita juga dapat mendownload hasil lembar kerja yang siswa kerjakan. Bentuknya bisa PDF, bisa Excel, ya. Kemudian sebelum kita selenggarakan, sebelum kita publish kepada siswa, kita bisa review dulu. Selenggarakan permainan kuis dengan mode mudah melalui mode ini, ya. Ini pun di soal ada ya Bapak Ibu. Nah, di penyelenggaraan tadi ini model yang soal ini nanti ada. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya adalah kartu cepat. Bermain tebak-tebakan dengan kuis ala flashcard atau kartu cepat. Ya, ini Pak saya belum bisa buat soal ini. Ada Bapak Ibu teleport saja soal kartu cepat nanti akan muncul. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi sekali lagi di kuisis itu mudahnya di situ, enaknya di situ. Nah, puncak penguasaan dalam mode permainan langsung. Di sini nanti akan kelihatan ya siapa yang mendapat nilai tertinggi, menjadi juara. Nah, kemudian berapa hadir dan lain-lain. Yang menarik di mana siswa berlomba ke puncak gunung sambil mencapai penugasannya. Ini adalah puncak penugasan, artinya ini khusus untuk yang yang super ya. Kita membuat soal di Master Peak ini, siswa akan berlomba mencari yang lebih tinggi sini, yang paling puncak. Nah, nanti akan ada notifikasi ya, siswa sudah sejauh mana pencapaiannya, berapa persen, ya, dan sampai di tingkat berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang laporannya Bapak Ibu, kalau tadi adalah bentuk penyelenggaraannya, sekarang laporannya. Nah, laporan perkembangan siswa ada beberapa ya. Jenis soal yang kita kerjakan, kita berikan ya kepada siswa sudah ada rata-ratanya di sini. Nah, ini rata nilai siswa.
Kemudian kita juga dapat mendownload laporan. Bisa lewat PDF, bisa langsung print out langsung. Di sini tempatnya. Ya. Kemudian ada nilai siswa tertera. Ada yang dapat 100, 67, 30. Nah, di sini adalah nama-nama siswa. Ya, ini adalah laporan perkembangan siswa. Dan nanti di belakang juga ada model apa namanya? Kalau dulu taraf serap lah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, laporan hasil siswa dapat dilihat dan dipantau secara real time. Artinya setelah kita menyelenggarakan permainan kuis tadi, pertanyaan kuis tadi secara apapun, otomatis hasilnya langsung akan guru dapatkan. Serta pelaporan hasil pekerjaan kelas maupun kemajuan siswa secara rinci. Nah, di sini ada kurvanya, ada bentuk pelaporannya. Makanya besok yang ikut TOT, saya yakin Bapak Ibu akan praktek semua dan akan mengetahui, oh ternyata benar. Nah, seperti itu. Kalau memang pelatihan ya hanya kalau tidak ada penugasan ya hanya sebatas ini. Karena kalau ada penugasan, otomatis nanti arahnya ke TOT. Dengan demikian, guru dapat mengevaluasi hasil pembelajaran dengan lebih lengkap. Guru tidak lagi kesulitan ketika harus melakukan analisa soal. Kalau kita ditanya oleh pimpinan kita, PS kita, menilai sekolah kita, analisa soalnya mana? Kita sudah ada, tinggal download. Dan perkembangan setiap siswa. Hal ini memudahkan guru ketika melakukan refleksi. Refleksi sekarang harus dilakukan setiap kita mengajar ya Bapak Ibu. Sesuai yang ada di Ekin atau di PMM itu setiap kita melakukan aktivitas apapun harus melakukan refleksi. Kalau zaman dulu namanya kesimpulan, tapi kalau sekarang refleksi adalah untuk mengoreksi diri kita sendiri, ya. Sejauh mana apa yang kita lakukan, sejauh mana sudah sesuai atau belum. Nah, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi laporan kuisis ini tersedia dalam bentuk Excel dan PDF. Sehingga ini juga akan memudahkan guru dalam melakukan dokumentasi hasil pembelajaran. Tidak usah ribet analisa soalnya. Kalau ada ditanya oleh kepala sekolah, PS, ini Pak sudah ada. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita membuat kuis dan menjalankan serta mengunduh hasilnya, sekarang yang berikutnya yang di kuisis ini kita juga dapat membuat bahan ajar atau presentasi. Ya. Jadi kuisis sekali lagi kemarin sudah disinggung oleh Mas Aziz, Pak Jujun dan saya, tidak hanya dibuat untuk game atau kuis, tapi juga dapat digunakan untuk bahan ajar. Ya. Nah, listen ya atau presentasi atau bahan ajar dari kuisis ini guru dapat menyiapkan bahan ajarnya sendiri. Apalagi Bapak Ibu sudah familiar yang namanya Google Slide atau PowerPoint. Ya. Bapak Ibu dan Canva nanti bisa diintegrasikan ke sini Bapak Ibu. Ya. Kalau di materi yang di platform yang lain tidak bisa, materinya tidak bisa ada soalnya, di sini ada Bapak Ibu. Siswa langsung bisa interaktif, langsung bisa menjawab. Ya. Nah,
Modul ajar yang interaktif dengan menambahkan berbagai macam konten berupa teks, gambar, audio, ya, video dan juga pertanyaan untuk umpan balik kepada siswa. Tapi ingat, kembali kepada akun kita. Akun itu apa, Bapak Ibu? Akun adalah email atau yang kemarin kita buat untuk membuat profil kita. Kita basic atau super, ya. Tidak usah beli. Super ada beberapa cara Bapak Ibu, seperti kami, Pak Jujun dan yang lain adalah super trainer, itu mendapat akun super otomatis. Kemudian bisa dengan membeli bulanan atau tahunan. Dan yang ketiga dengan kode referral. Nanti kita praktekkan, kita coba ya Bapak Ibu. Jadi setiap kita melakukan atau menggunakan kode referral 1 dan dikerjakan oleh beberapa orang guru, otomatis akan menjadi berapa bulan. Kalau hanya 1 guru akan 1 bulan. Kalau 10 guru akan menjadi 10 bulan dan seterusnya. Nanti kita coba, ya. Nah, guru juga dapat mengunggah file materi ini di slide yang ada di Google Drive kita. Ya. Tadi sudah saya singgung, kita bisa langsung membuat materi yang sudah sering kita buat ke sini. Kemudian guru juga dapat menambahkan soal di sini. Bentuknya seperti ini, seperti kemarin persis. Seperti kemarin, tapi kembali lagi tergantung akun kita. Tergantung akun kita, ya. Kalau akun kita sudah super, ya ini bisa kita pakai semua. Tapi kalau basic, baru beberapa yang dapat kita gunakan. Nah, fitur ekstra pada listen. Spin the wheel ini adalah cara interaktif untuk memilih dan melibatkan siswa saat sesi pelajaran. Kalau apa namanya, istilahnya roll itu loh Bu, dikocok itu loh. Nah, tapi di kuisis secara otomatis sudah ada. Tapi kalau di sini, di yang lain itu kita lari ke yang lain untuk menjawab atau memberikan pertanyaan kepada siswa, penugasan kepada siswa saat pelajaran. Nah, ya, guru juga dapat mengaktifkan interaktif atau papan tulis interaktifnya ini untuk melibatkan semua siswa. Tapi kalau materi ini saya sarankan yang live, jangan yang mode kecepatan atau PR. Kalau PR kan ya bisa saat pandemi, tapi kalau PR itu kan siswa tidak bisa kepada kita tidak bisa membuat spin the wheel ini dan papan tulis interaktif. Kalau live langsung otomatis kita bisa mempraktekkan ini. Ini tenang, akun basic pun bisa, ya. Tidak harus akun pro atau akun super ini. Agak ngelek lagi nih Bapak Ibu. Masih ngelek, tidak bisa jalan. Ya, beberapa fitur yang menjadi favorit guru di Indonesia. Ya, ini beberapa fitur khusus yang menjadi favorit guru di Indonesia. Nah, teleport, ya, tadi saya katakan kita dapat mengambil soal dari siapapun milik siapapun, materi apapun.
Kalau memang sesuai dapat kita gunakan. Nah, ini ada di soal, jujur ada di soal persis soalnya. Lebih cepat sangat membantu guru, kita harus mempersiapkan latihan soal untuk siswa dengan waktu yang terbatas. Kalau kita banyak tugas, mohon maaf seperti yang mengikuti program guru penggerak, tugasnya luar biasa. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk membahas soal, apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke tengah semester. Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang kelas 6, ada yang kelas 6 itu di ujian. Nah, tuh ya. Kemudian ini dengan mengaktifkan pembaca. Nah, disinilah Bapak Ibu, untuk anak TK atau anak SD yang masih kecil, belum bisa membaca secara detail. Di sini kita juga dapat mengaktifkan ini. Pembaca otomatis akan membantu siswa yang belum dapat membaca secara lancar untuk dapat memahami soal. Otomatis nanti kuisis atau perangkatnya akan membacakan soal ini. Nah, itu ya. Penjelasan jawaban. Nah, guru juga dapat menambahkan penjelasan dari setiap pertanyaan. Siswa akan merasa terbantu dengan adanya penjelasan ini, sehingga siswa dapat mengoreksi kembali jawaban mereka. Jadi ini sering dieksplor oleh guru di Indonesia yang menggunakan kuisis. Ya, redemption question. Nah, pertanyaan penebusan. Artinya bila mana ada jawaban yang salah, kita bisa menebus, mengambil ini. Ya, siswa mendapat kesempatan untuk memilih soal yang ia jawab salah. Ini ada beberapa kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah, kita ada kesempatan 1 atau 2 kali. Tuh ya. Jadi ini bisa dipakai oleh siswa dalam mengulangi jawabannya. Kemudian ada adaptive question bank, ya, bank soal adaptif. Dengan mengaktifkan pertanyaan adaptif, setiap siswa akan mendapat paket soal yang berbeda. Nah, di setiap percobaannya. Nah, ini otomatis Bapak Ibu harus menyiapkan contoh kalau 10 soal yang Bapak Ibu akan berikan, Bapak Ibu minimal menyiapkan soal 15. Kalau hanya 10 ya sama. Nanti kalau peserta yang kedua atau yang lain ya bisa sama soalnya, walaupun hanya diacak. Tapi kalau soalnya lebih dari 10, 15, 20, bahkan 30, pasti akan beda semua setiap siswa. Nah, itu ya. Ini adalah bank soal. Kemudian lewati pertanyaan. Siswa juga dapat melewati pertanyaan yang menurutnya sulit. Sistem akan menampilkan kembali saat soal tersebut berakhir. Artinya kita bisa naik ke pertanyaan berikutnya, tetapi tetap harus dijawab walaupun nanti di akhir. Tidak boleh ditinggalkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan atau dibiarkan, otomatis siswa tersebut dianggap belum menyelesaikan soal itu. Ya. Nah, oke, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebelum saya lanjut praktek. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin Apakah bertanya. kami akan dapat akun super, Pak? Nah, ini tadi saya katakan Bapak Ibu, ada 3 cara yang mendapat akun super. 1, menjadi super trainer dulu seperti kami. Nah, super trainer tetap
awalnya dari school trainer yang Bapak Ibu ikuti besok dari kegiatan TOT-nya Pak Jujun. Dari TOT school trainer tadi setiap tahun kuisis memberi kesempatan kepada kita, kepada guru untuk menjadi super trainer. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membeli. Bisa secara pribadi atau bisa secara sekolah, yayasan. Untuk yang beli nanti bisa koordinasi dengan Pak Jujun. Ya. Yang ketiga, bisa lewat Redeem Code. Nah, nanti akan kami praktekkan juga. Seperti itu pertanyaan yang ada di chat untuk akun supernya. Ya, kalau tidak saya tak persiapan membuka akun. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran dan ada pertanyaan sambil menunggu Pak Toha mempersiapkan untuk materi terkait praktek, mungkin bisa menginformasikan. Dipersilakan Bapak Ibu. Mau bertanya langsung boleh, mau di kolom chat juga boleh. Ya, baik. Kalau tidak ada, ini saya langsungkan saja seperti kemarin ya. Ada beberapa cara, silakan Bapak Ibu login sesuai dengan akun yang didaftarkan. Akun kuisis ya, email yang didaftarkan itu ya Bapak Ibu. Besok jangan tanya ke Pak Jujun ke kami, akun kuisis saya mana? Ya email yang didaftarkan saat daftar kuisis pertama kali. Atau yang akun yang Bapak Ibu miliki di kuisis itu. Itu ya. Intinya baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat akun kita adalah masih basic. Nah, di sini yang saya katakan tadi dengan menggunakan kode referral. Kode referral adalah timbal balik. Kalau di bahasanya IPA itu saling menguntungkan ya. Nah, saya membuat soal, Bapak Ibu praktek atau ikut mengerjakan dengan akun yang baru yang belum pernah Bapak Ibu gunakan. Otomatis setelah Bapak Ibu mengerjakan soal dari saya, akun saya menjadi super, akun Bapak Ibu juga menjadi super. Caranya klik saja, kemudian salin dan bagikan di sini Bapak Ibu. Nah, salin dan bagikan kepada guru lain. Ini sudah tersalin kan, kalau ada pop up seperti ini yang di bawah ini hijau ini artinya link sudah tersalin. Karena saya belum membuat soal secara yang akan digunakan ya, belum bisa saya praktekkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus apa namanya praktek betul membawa atau membuka laptop. Nah, seperti yang di materi tadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan kuis. Yang pertama, yang kedua, nanti membuat materi. Di sini Bapak Ibu, ya, karena ini masih saya apa yang satu saja saya ulangi. Kayaknya yang dua ini. Nah, ini ya, Bapak Ibu, di sini ada dua cara tugaskan mulai sekarang dan tugaskan. Ini yang untuk PR.
kita klik. Kalau Bapak Ibu merubah di sini satu kesempatan, otomatis siswa harus login, harus punya akun. Tapi kalau seluruh siswa default saja, tidak usah diubah. Nah, sehingga lebih mudah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan-pilihan seperti yang saya katakan tadi. Pertanyaan penebusan bila mana Bapak Ibu tidak menginginkan bisa kita matikan. Ya. Kalau kita menginginkan siswa untuk mengulang, kita hidupkan. Untuk yang ini tidak usah dibahas karena ini adalah akun super, ya. Kemudian yang di bawahnya tanya jawab, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Artinya menunjukkan kunci jawaban, Bapak Ibu bisa menonaktifkan. Ya, hanya validasi atau tidak aktif. Ya, kalau tidak aktif, siswa tidak akan mengetahui jawaban yang benar. Tapi secara default, Kuisis selalu mengaktifkan jawaban yang kunci jawaban. Nah, kemudian berikutnya baca atau tidak. Jawabannya juga demikian. Ya, kalau kita pilih matikan, artinya soalnya tetap nomor 1, saya mengerjakan nomor 1, Pak Jujun juga nomor 1. Tapi kalau ini dihidupkan, Pak Jujun nomor 1, belum tentu saya nomor 1. Nah, seperti itu. Demikian pula jawabannya secara otomatis akan diacak. Ya. Nah, timer ini juga bisa kita style fleksibel atau tidak aktif. Nah, untuk yang waktu ketat khusus akun super. Ya. Nah, untuk gamifikasinya tidak nyala karena memang ini biasanya untuk super ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian musik juga demikian, kita bisa mainkan, bisa tidak, tergantung kita, guru maksudnya. Nah, setelah dianggap semua ini sesuai, kita klik tugaskan. Sebelum saya klik tugaskan, Bapak juga bisa menugaskan ini di Classroom, ya, atau Schoology atau Canvas. Tapi ini ya khusus untuk super ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini dirasa sudah, kita tugas. Oke. Ini bila mana PR. Ya. Yang mau dibagikan kepada siswa, yang mana Bapak Ibu? Ya. Nah, yang dibagikan kepada siswa ada 2 jenis. Bisa link secara utuh, salin link ini, atau kode gamenya. Ya, tuh Bapak Ibu. Bisa kode gamenya, bisa linknya. Kalau link kita klik link, otomatis pop hijau akan tertaut atau sudah disalin. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan waktunya hanya 14 hari. Kita bisa membuat tanggalnya hanya 14 hari. Ini tanggal 3 sampai 16. Tapi kalau super 1 tahun. Nah, ini saya perbarui 14 hari. Ya. Waktunya juga bisa menyesuaikan. Kapan, jam berapa. Setelah itu kalau default hanya 1 hari ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya set menjadi 14 hari, tanggal 16 saya perbarui. Nah, link tadi otomatis sudah bisa kita share di grup kita. Nah, ya.
Kemudian bila mana sudah ada yang mengerjakan, otomatis akan terpampang di sini. Ya, akan terpampang di sini. Kemudian kita juga bisa mendownload lewat PDF atau Excel. Kemudian kita cetak print langsung PDF. Nah, di sini. Kemudian ini laporan yang kita bisa bagikan kepada siapapun. Nah, ini linknya kita bisa bagikan kepada pimpinan kita atau kepada teman yang lain, guru yang lain maksudnya. Nah, bila mana dirasa ini sudah selesai, ya, Bapak Ibu bisa klik akhiri sebelum tanggalnya, karena ini di sini tadi saya set tanggal 16. Ibu bisa klik akhiri seperti ini, ada notifikasi. Apakah kita yakin mengakhiri sesi ini, kita klik ya. Nah, otomatis siswa tidak akan bisa mengerjakan soal lagi walaupun tahu linknya, tahu kodenya, karena kita sudah mengakhiri. Nah, di sini kita bisa lihat siswa yang mengikuti berapa orang, ya, yang menyelesaikan berapa orang, nilainya rata-ratanya berapa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Itu bila kita menggunakan PR. Nah, sekarang yang kedua, cara memainkan yang kedua menggunakan mode langsung. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Mode klasik adalah standar, ke puncak gunung tadi penugasan, ya, ujian seperti yang kemarin ditanyakan, kecepatan guru ini kelompok atau individu, guru bisa menghentikan kapan waktunya. Mode tim ini kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian mode kertas, tergantung kita pilih yang mana. Klasik saja. Nah, sama ya Bapak Ibu, di pengaturan juga demikian. Kita bisa menghidupkan penebusan atau apa. Nah, kalau tidak kita matikan. Nah, seperti ini. Kemudian sesuaikan, ini juga sama ya. Kita lihat yang lain sama seperti tadi. Kalau memang kita menghendaki itu, ya kita hidupkan semua. Kalau tidak, tidak usah. Ya. Nah, ini adalah meme. Meme kita bisa buat sendiri. Nanti saatnya ikut TOT. Kalau tidak, ya tidak usah. Ya. Kita ini saja. Ya. Setelah kita klik ini, nanti kita mulai. Kita mulai Bapak Ibu, akan tampil notifikasi seperti ini. Link yang akan kita bagi sama seperti kemarin tadi, cuma perbedaannya di sini ada 3, ya. 1 lewat barcode, kemudian lewat link, kemudian gabung berdasarkan kode, ya. Kemudian ini juga bisa lewat link ini. Kalau link yang sini ini secara umum, secara utuh, termasuk kodenya akan tertulis. Ingat, bisa dimulai atau tidak bila mana sudah ada siswa yang gabung. Bila belum ada yang gabung, tidak akan ada tombol mulai. Ya. Nah, di sini nanti akan ada notifikasinya bila sudah ada tombol mulai. Ini belum ada mulai, saya klik mulai, membutuhkan minimal 1 orang yang masuk.
Jadi harap berhati-hati saat kuis langsung ini Bapak Ibu. Ya. Minimal harus ada yang langsung yang join. Nah, kalau tidak ada yang join tidak bisa. Oke, ya. Sama kalau memang dirasa sudah selesai, kita bisa mengakhiri. Nah, seperti ini. Nah, ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini cara memainkan soal atau memainkan permainan gamenya. Sampai di sini ada yang tanya Bapak Ibu, kalau memang ada saya jawab, kalau tidak ya saya lanjutkan. Nah itu ini sertifikat 32 JP dari Quizzes ya Bapak Ibu. Otomatis langsung silakan nanti Bapak Ibu mulai hari ini sampai tanggal 6 bisa mengikuti ujian itu. Dan akan mendapat sertifikat 32 JP bagi yang ASN di RHK bisa digunakan. Tapi ingat hanya satu kesempatan mengerjakan menggunakan akun itu. Tapi kalau Bapak Ibu punya email yang beda bisa menggunakan yang lain. Bisa lagi, tidak apa-apa. Izin bertanya Pak. Silakan Bu Wiwi. Betul ya Bu Wiwi ya? Iya Pak, oke. Silakan. Tadi kan cara ketiga supaya dapat akun super itu adalah melalui kode referral. Berarti kita bikin quizzes, kemudian kita tugaskan kepada, anggaplah terhadap rekan sejawat gitu ya Pak ya. Per bulan itu memerlukan berapa orang? Cukup Bu. Untuk kode referral akun super itu Ya, Pak? cukup itu aja. Ya, terima kasih Bu Wiwi dan yang lain. Untuk kode referral tidak ada istilah per bulan berapa orang enggak. Saat Ibu mau menjalankan kode referral di hari ini pun kalau yang mengerjakan ingat harus teman guru ya, tidak boleh siswa. Berapa orang guru pun otomatis akan bertambah. Oh gitu. Bulannya bertambah. Ibu membuka laptop hari ini. Kita buktikan, kita praktek untuk kode referral saya. Nanti akun Ibu juga akan berubah menjadi super. Oh gitu. Nah, kalau pengen mencoba hanya mudah, nanti saya buat soal 1 tambah 1 saja. Hanya 1 soal. Hanya 1 soal bisa dipraktekkan untuk mendapat akun super lewat kode referral. Kalau Ibu rajin membagikan kuis itu, tapi ingat yang mengerjakan harus guru. Kan yang mengerjakan adalah yang baru, yang memang benar-benar akun baru. Tapi kalau yang sudah memiliki akun, kayaknya tidak bisa Bu. Kalau akun tersebut sudah pernah ikut kode referral. Artinya kalau akun Bu Wiwi ini belum pernah, sudah punya akun tapi belum pernah ikut mengerjakan kode referral, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah pernah ikut kode referral, tidak bisa. Seperti itu. Bisa dipahami Bu Wiwi? Halo Bu. Halo Bu Wiwi, sudah bisa dipahami? Putus-putus Bu. Sinyalnya agak bermasalah. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah galau. Sinyalnya stabil. Ya, tidak usah bingung, tidak usah galau. Ini mudah lah. Ya, untuk yang kode referral ini. Saya juga punya keyakinan nanti akan diperjelas, dipertajam oleh Pak Jujun
saat di TOT-nya. Nah, itu. Di sini saya yakin ikut TOT semua. Karena setelah TOT, Bapak Ibu juga mendapat predikat menjadi school trainer. School trainer itu trainer di sekolah tersebut. Dan memiliki kesempatan untuk menjadi super trainer seperti kami. Nah, ya, silakan, ada apa-apa. Baik, yang lain Bapak Ibu? Sebelum saya Bapak lanjutkan, izin bertanya, ya, monggo Bu Sri, izin. silakan Bu. Saya kan udah pernah mencoba, ya, udah lama gitu. Terus saya buka lagi, ternyata di sana ada tulisan masa beruji coba gratis sudah 0 gitu Pak. Jadi saya nggak bisa buka lagi ya kalau gitu tuh. Artinya masih bisa Bu Sri, artinya saat Ibu menggunakan kode referral awal, Ibu kan super beberapa bulan. Nah, karena sudah beberapa bulan tidak tidak menggunakan kode referral lagi kepada orang lain, Ibu, akhirnya kembali ke basic. Tetap masih bisa digunakan akunnya. Tidak membuat lagi, tidak apa-apa. Oh, Gitu. tapi itu kembalinya ke situ lagi saya coba ya Pak ya. Kan tadi saya penasaran kok masih begini aja gitu ya. Ini Ibu gimana bisa caranya share untuk screen. membuka lagi? Ibu, Pak Jujun, boleh diizinkan untuk share screen Bu Sri? Bisa, biar Pak Jujun dan saya bisa agar dapat mengoreksi kesalahannya di mana seperti itu. Kalau tidak tahu ya memang mengandai-andai, Bu. Ya, lagi pertama karena saya memang mencoba membuka belajar sendiri Pak memang. Ya. Nah, kemudian mungkin ada kesalahan atau apa gitu ya. Saya juga pas begitu saya mengikuti pelatihan ini baru oh ternyata mungkin saya salah ada yang diklik waktu itu salah atau seperti apa gitu. Ibu bisa share screen. Sebentar. Share screen itu menampilkan akun Ibu, akun kuisis Ibu seperti saya memberikan materi tadi loh. Bisa nggak? Coba sebentar. Di bawah itu ada tombol share screen hijau. Klik saja, Bu. Kemudian Ibu pilih yang mau di share screen-kan yang mana. Ya, saya buka dulu ya, Pak. Itu. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti di TOT akan diajarkan Pak Jujun bagaimana share screen dan seterusnya pasti akan diajari. Karena ini diizinkan Pak Jujun ya. Kebetulan Bu Sri ini untuk menjadi bisa menampilkan share screen. Ya, sambil menunggu Bu Sri, nanti setelah ini akan saya praktekkan membuat materi ya, Bu, dengan akun yang basic. Setelah itu nanti akan saya coba membagikan kode referral saya yang basic ini. Nah, untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu bila mana praktek, saya praktek akan bertambah atau tidak. Ya. Oke, gini aja Bu Sri. Nanti kalau Ibu memang sudah bisa konfirmasi, saya lanjutkan aja untuk membuat materinya aja ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Akan saya coba praktekkan bagaimana membuat present atau presentasi ya. Ini kalau saya sudah bahasa Indonesia namanya presentasi. Tapi kalau bahasa Inggris masih listen. Oke, saya klik. Nah, kita pertama kali akan diarahkan. Nah, ada dua notifikasi. Ada dua notifikasi. Kita ambil dari Google Drive ataukah kita buat sendiri dari slide yang sudah disediakan oleh Quizzes. Saya akan praktek yang dari Quizzes. Kalau yang dari Drive kita sama seperti ini, kita akan diarahkan ke Google Drive atau unggah materi ya. Akan diarahkan seperti ini. Kita ambil yang dari Drive kita, pilih akunnya mana. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pilih. Kemudian yang PDF kita ambil
PDF yang ada di punya kita. Setelah itu baru kita pilih. Nah, kita pilih, kemudian kita open, nanti akan muncul di sini. Itu ya Bapak Ibu. Ya, atau dari PowerPoint. Nah, ini dari PowerPoint juga bisa. Ya, itu ya. Nanti dengan sendirinya, nah ini dengan sendirinya nanti akan apa namanya? Menjadi slide kita. Baik, saya praktekkan yang dari slide kita saja. Ada beberapa jenis ya Bapak Ibu di sini. Ada beberapa jenis bentuk. Nanti slide kita bentuknya bagaimana. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa jenis tulisan. Media, tag, dan lain-lain. Kita ambil yang kosong. Pertama kita bisa yang kosong sesuai ini tergantung ya. Nah, kita ada pilihannya beberapa jenis Bapak Ibu. Kalau pilih yang sesuai judul. Kalau yang bawahnya juga kita diarahkan ke sini, ada beberapa pilihan. Nah, ini temanya ya. Kemudian seperti ini, kanan kiri juga ada beberapa pilihan. Ya. Nah, saya coba yang ini, otomatis akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau pengen kita ganti image. Ini klik saja, kita akan diarahkan dari komputer atau mencari langsung atau dari link yang kita miliki. Ya, itu. Kemudian ini kalau pengen tidak bisa diutak-atik orang, kita bisa kasih password. Nah, tanpa dikasih password kita klik kunci, otomatis tidak akan bisa diotak-atik orang. Bila membuka, kita membuka, klik saja. Yang bisa hanya kita, ya. Kemudian kalau kita mau menggandakan, kita klik ganda, ini otomatis jadi 2. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ini tampilan penuh. Kemudian di sini akan menghapus. Ya. Tuh ya. Ini adalah slide. Kalau kita tidak mau menggunakan ini, kita bisa hapus. Otomatis kita ambil dari awal lagi. Nah, kalau yang namanya materi, pertama adalah biasanya adalah judul. Nah, di sini adalah judul pelajaran apa, ya. Pelajaran apa namanya, terus oleh siapa. Nah, seperti itu, ya. Nah, di atas juga ada tombol-tombol yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Di sini ada jenis font. Kalau secara otomatis seperti ini, warna secara otomatis juga seperti ini. Ya, besarnya secara otomatis 96. Ya. Kemudian di sini ada urutan. Nanti kalau kita sudah banyak slide-nya, kemudian di sini sama posisinya, kita pengen di center, rata kiri, rata kanan, atau justify. Kemudian ini ada penomoran, kemudian yang lain ya. Nah, sama ya Bapak Ibu, kalau pengen menggunakan yang apa namanya, simbol-simbol rumus, di sini ada, di sini pun di sini ada ya. Kemudian kalau jumlah otomatis, simbol, di sini ada simbol di font. Nah, ini ya, kita pakai matematika, Latin, emoji, ada. Nah, itu ya. Link itu artinya kita mengcopy link dari mana, taruh di situ juga bisa. Tuh ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya lanjutkan ke sini. Ya. Ini kita bisa memperbesar, memperkecil ya. Warnanya juga demikian.
Kita pilih yang warna apa tergantung. Nah, kalau pengen yang merah kita kasih merah, hitam, hijau, terserah Bapak Ibu. Ya, nanti akan berubah. Ukuran fontnya juga demikian bisa kita kurangi. Nah, ini berapa? Bisa 14 kecil ya atau 24. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahi lagi nama kita. Oke. Ya. Kalau sudah, ini adalah halaman pertama. Untuk menambahi halaman berikutnya, tambah atau impor. Nah, kita tambah slide. Pilih yang mana sesuai dengan tadi, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang seperti ini kah? Nah, ya, kemudian kita pilih. Otomatis sudah ada 2 slide. Ya. Nah, sudah ada 2 slide ya Bapak Ibu. Otomatis. Nah, untuk melihat kita bisa print view. Nah, ini. Ya, seperti ini. Ini dilihat oleh pandangan peserta. Nah, kemudian di pengaturan ini sama seperti kemarin, berikan judul, materi pelajarannya apa, kelas berapa, kemudian ini usahakan dipindah Indonesia, terus terlihat oleh publik dan seterusnya, lalu kita simpan. Ya, tapi kalau tidak ada judul nggak mau dia, nggak mau. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita mau membuat soal. Slide yang ketiga, soal. Kita klik slide. Kita pilih yang agak ke bawah. Kalau pengen menambahi video, kita klik video. Sama. Ya. Nah, seperti ini. Tapi ini kalau ini untuk yang tandanya super. Jadi kalau ini tidak bisa. Nah, ya, ini tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita untuk menghapus bisa di sini, bisa di sini. Hapus, ya. Kita tambahkan yang link sama ya Bapak Ibu. Kita tautkan link YouTube atau link apapun bisa, link buku, link drive dan lain-lain bisa. Ya. Kita hapus dulu, saya pengen praktek ke soal. Soal ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, ya. Ada pilihan ganda, isian singkat, kemudian survei, dan awan kata. Untuk pelajaran, saya sarankan hanya 2. Isian singkat dan survei. Nah, ini. Tapi tidak salah, tidak tidak diperbolehkan Bapak Ibu menggunakan yang pilihan ganda. Tidak apa-apa. Nah, kenapa saya sarankan 2, isian singkat dan survei? Karena seperti kemarin saya katakan, ya, isi ini bisa, gambar juga bisa. Untuk survei, untuk membuat refleksi. Nah, ini ya. Menurut kalian, tulis saja. Seperti itu pertanyaan, kita buat pertanyaan seperti kemarin. Pelajaran hari ini bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu kita gambar, ya. Kita bisa memberikan gambar dari unggahan kita atau yang lain, ya. Kemudian kita bisa tulis seperti biasa, ya. Kalau kita bisa gambar, kita cari gambar emoji. Kita klik saja emoji senang. Ya, emoji senang kita coba cari, ada kita pilih. Ya.
Setelah kita nanti akan tampil di sini Bapak Ibu, sebelum tampil jangan kita klik simpan. Kalau tidak muncul seperti ini tidak akan bisa. Kalau kita sebelum simpan kita pengen ganti, boleh. Kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis akan menjadi ini. Berikutnya, nah di sini sama. Nah, kita cari. Nah, emoji tidak senang, sorry, belum. Nah, ini ada beberapa pilihan. Emoji yang tidak senang yang ini. Nah, kita pilih sama tunggu, ya kan? Ada yang tidak bisa diambil, ada yang bisa. Walaupun di sini sudah ada Bapak Ibu. Nah, kita tunggu. Nah, tidak bisa gambar ini tidak dapat diunggah, coba gambar lain. Walaupun di sini sudah tampil. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong saat mengambil gambar perhatikan bisa enggak, kalau bisa kita ambil. Nah, ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil seperti ini Bapak Ibu. Ya, kemudian kita simpan. Nah, saya kasih 2 saja. Nah, ya. Kita kembali. Kemudian kita preview sebelum kita tugaskan, ya. Muncul ya Bapak. Nah, sebelumnya seperti ini. Nah, oke. Artinya sudah jadi Bapak Ibu. Dan jumlah slide ini tergantung kepada Bapak Ibu yang mau gunakan. Karena ini hanya sebatas materi, ya hanya saya kasih contoh bagaimana cara membuatnya. Nah, setelah itu kita klik simpan. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu, kita kasih presentasi 1 atau materi 1. Ya, pelajarannya kita pilih dan kelasnya kelas 6, tidak apa-apa. Publik. Kita juga boleh menambahkan foto. Sama seperti tadi cari foto materi buku. Atau cari gambar buku. Nah, seperti ini nanti akan muncul, kita klik saja Bapak. Ya. Sampai di sini muncul. Kalau tidak muncul seperti tadi tidak akan bisa. Oke. Ya, perbedaannya nanti ketahuan Bapak Ibu. Nah, sama cara memainkannya juga demikian. Kalau itu kita di depan kelas ya model presentasi. Kalau dijadikan PR ya kita jadikan PR. Nah, kemudian kalau pengen kita edit, kita klik edit dan seterusnya. Sama seperti membuat soal ya Bapak Ibu, tidak usah bingung bagaimana dan seterusnya. Nah, di sini perbedaannya kalau kemarin belum saya kasih gambar, simbolnya adalah seperti ini. Kemudian tadi sudah saya kasih gambar, simbolnya adalah seperti itu. Ya. Nah, ada titik 3 ini juga berfungsi Bapak Ibu. Ini bisa kita simpan di mana, di folder perpustakaan atau apa, atau kita hapus. Ya. Seperti tadi yang ini kita mainkan. Nah, ada langsung, kuis langsung, pimpinan guru jadikan PR. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk bertanya, karena ini tidak ada penugasan dari saya, hanya ada satu bahwa Bapak Ibu akan melakukan ujian untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Pak, kalau memang
tidak mau ujian gimana? Tidak apa-apa. Ya konsekuensinya tidak akan mendapat sertifikat. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang mau ujian ya resikonya lulus dan tidak lulus. Tapi kalau tidak ujian konsekuensinya ya memang tidak bisa ikut tidak dapat sertifikat. Tapi kalau mau ujian 50-50 bisa dapat sertifikat bisa tidak. Seperti itu. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, Pak, mau bertanya. Silakan, Bu. Ujiannya itu dikerjakannya sampai kapan, Pak? Sampai tanggal 6. Oh, terakhir tanggal 6 ya, Pak? Ya. Oh ya, makasih itu aja. Sampai tanggal 6, Bapak Ibu ada 2 pilihan. Mohon izin, dan nanti saya saya praktekkan terdata WA. Siapa? Izin bertanya, Silakan, Pak. Bu, monggo. Ada 2 pertanyaan. Silakan, Bu. Tadi kan kata Bapak ada cara anak itu boleh men-skip jawaban. Ya kan? Bagaimana cara kembali ke soal yang di-skip itu, Pak? Dari kan rata-rata kalau anak saya itu menggunakan HP gitu. Caranya apakah ada tombol tertentu gitu? Satu. Kemudian soal itu yang nomor 1. Yang kedua, apa beda kuis langsung dan yang dipimpin guru, Pak? Terima kasih. Yang pertama, bagaimana cara siswa untuk kembali ke soal bila mana dia melewati jawaban skip question atau skip jawaban. Caranya, siswa tersebut harus sampai selesai dulu ke pertanyaan akhir. Baru nanti dengan sendirinya dia kembali ke pertanyaan yang belum dijawab. Tuh, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, perbedaan live sama kecepatan guru. Dimainkan guru adalah tadi sudah saya singgung. Kalau live, guru tinggal memantau. Guru memberikan link, guru melihat di papan atau di dashboard kita, di quizzes, siapa-siapa yang sudah mengerjakan dan mendapat nilai berapa. Tapi kalau kecepatan guru, kita dapat mengontrol, menyudahi pertanyaan, melewatkan pertanyaan tergantung kita. Namanya aja kecepatan guru. Jadi kecepatan guru, jadi tergantung kita. Tapi kalau live, kalau kita akhiri semua, otomatis siswa akan selesai semua. Tapi kalau mode kecepatan guru, semua menganggap Bu Wiwi saya curang, saya di skip, saya diberhentikan, saya tidak akan bisa apa-apa. Gitu. Lain masih bisa lanjut, seperti itu, Bu. Gitu. Matur suwun, Pak. Baik, saya lanjutkan ke yang tadi ditanya soal ujian. Bapak Ibu ada 2 ya, ada 2 jenis link. Yang pertama ini sama ya, bentuknya sama semua. Kalau ini otomatis ID pelatihan akan tampak, kalau ini nanti baru klik dari awalnya. Perbedaannya hanya itu ya. Ini saya buka, otomatis ya tidak bisa. Ini share saya hanya satu, ini biar saya semua aja. Nah ini Bapak Ibu, ini bila mana kita klik yang awal. Nah seperti ini, kita diarahkan seperti ini ya. Tapi kalau kita klik yang kedua, itu dari sini sudah ke berikutnya, sudah mengarah ke halaman berikutnya ini. Kayaknya kemarin sudah. Nah sudah ada langsung seperti ini. Perbedaannya hanya itu kok Bu, Pak. Nah ini saya coba yang kedua.
Ini saya klik lanjutkan saja. Nah, perbedaannya hanya itu, sama kan? Nah, kan sama dengan tadi. Di sini ada perintahnya. Kemudian Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu klik ini, tapi usahakan minimal 1 hari 30 menit setelah ujian atau 1 hari setelah ujian baru Bapak Ibu lihat di sini. Nah, di ini kalau bisa dikirim ke ini nanti saya taruh di grup saja Pak Jujun ya, biar nanti lebih mudah. Nah, ini saya taruh di sini, ini link untuk sertifikat. Biar nanti Bapak Ibu dapat sertifikatnya bila sudah ujian. Nah, jadi nanti tinggal klik ini Bapak Ibu. Ini bila mana sudah ujian. Sudah ujian. Ya. Tapi kalau belum ujian ya tidak akan tampak, tidak akan muncul. Nah, Bapak Ibu klik yang ini, sertifikat peserta. Nah, Bapak Ibu ada 2 cara, silahkan tulis nama Bapak Ibu atau nama trainer. Karena di sini nama saya belum ada yang ujian, otomatis belum ada yang, nah ini sudah ada 3, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada 3 ya. Nah, 2 lulus, terima kasih. Ini 2 kali malah Pak Arif Subhan ya. Nah ini, kemudian kita klik drive-nya ini, link ini, nanti otomatis akan mengarah ke sertifikatnya. Terima kasih Pak Arif. Selamat Bapak Arif sudah lulus. Nah, ini 2 kali. Ini 32 GB ya Bapak Ibu. Karena Pak Arif tidak mengirim foto, tidak ada fotonya. Nah, itu. Tapi kalau fotonya, Pak Arif bisa tampil di sini fotonya. Nah, gitu ya. Terima kasih Pak Arif. Nah, itu Bapak Ibu cara mengerjakan ujian, kemudian mengunduh sertifikat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mohon izin Pak Jujun absen sebentar. Tolong di edit sebentar, 5 menit. Siap. Oke. Oh, itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Itu yang metris tema apa? Bertanya Pak. Bukan metris Bu, tapi microsheet. Mikro. Nah, salah dah. Maaf, salah namanya mikro. Oke, selain Bu Wik ada lagi? Mikro. Izin bertanya Pak Jujun. Ya. Nanti Pak itu ikut ujiannya itu pakai menggunakan akun Quizizz yang kita pakai selama ini Pak, saat mendaftar TOT atau gimana? Atau bikin akun baru? Bebas Pak, yang penting akunnya akun Quizizz, emailnya. Mau yang mana aja boleh. Oke. Terima kasih Pak. Oke, di sini masih pertanyaan Bu Wik, mungkin masih penasaran, mungkin ya saya kasih tambahan lah ya. Mungkin saya izin share screen, sehingga terlalu lama sebetulnya, hanya pengenalan. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah ya?
Oke, Bapak Ibu, untuk membuat seperti apa yang saya buat ya terkait pertanyaan Wik, mungkin kalau sebagai trainer, kalau menurut saya pribadi ya penting. Dan itu sebetulnya pembuatan seperti itu banyak sekali yang saya alami ataupun yang saya kerjakan. Ya, salah satunya yang mempermudah guru itu juga sebetulnya bisa di Canva, bisa menggunakan Canva dan bisa menggunakan yang saya buat. Nah, kalau di Canva mungkin linknya agak panjang. Kenapa saya menggunakan ini? Seperti yang saya pakai ini ya, kaosnya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat seperti itu silakan kunjungi halaman s.id. Nah, ini contoh microsheet yang sudah saya buat. Ini namanya microsheet Bapak Ibu. Microsheet ini adalah kumpulan dari beberapa link ya. Ini beberapa link. Ini adalah profil saya pribadi. Ini contoh yang sudah jadi. Dan sebetulnya di sini juga untuk ini ya, untuk hasil karya saya. Ini ada banyak di sini. Ada yang kurikulum merdeka. Yang mungkin Bapak Ibu juga pernah pakai yang kurikulum merdeka, yang mungkin itu buatan saya ya, tapi mungkin disebarkan orang lain. Kemudian ini ada Eken Rija. Kemudian ada kelas poin. Ini namanya microsheet Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Menampilkan rekaman ataupun link-link penting menjadi mempermudah. Ini juga bisa dipakai untuk berbagai informasi, baik itu misalkan sekolah ataupun pelatihan. Nah, sama saya kan seperti ini di pelatihan AI, nah seperti itu. Ini kan ini namanya microsheet. Nah, ini microsheet juga sama microsheet ini PPH. Seperti itu ya. Nah, untuk cara membuatnya mungkin hanya sekilas saja. Silakan kunjungi s.id. Ketika sudah, silakan klik enter Bapak Ibu. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman SID. Oke. Oh, ini saya apa namanya? Masih login. Kita keluarkan dulu. Ini halaman awalnya Pak Ibu, ada masuk, ada daftar. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau yang belum punya akun ya silakan daftar ya. Sini silakan klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk login menggunakan akun apa. Kalau saya pribadi menggunakan akun Google ya. Nah, login Google. Kemudian silakan mau pilih akun mana. Nah, saya misalkan mau pakai akun yang ini nih, yang Asimber lah. Nah, pilihnya, maka kita akan arahkan ke halaman. Pak Jujun mau bertanya. Seperti ini. Ya, silakan. Akun Guru ID bisa, Pak? Gimana, Bu? Terima kasih. Bebas, Bu. Bebas mau akun guru apapun bebas. Sampai di sini bisa dipahami, Pak Ibu? Bisa, Pak. Oke, Bisa, bisa Pak. ya. Jika sudah, ini sama sudah tampilan seperti ini ya. Nah, apabila Bapak Ibu misalkan muncul akun yang baru, muncul masukkan kode referral, silakan masukkan kode referralnya Jupa Edu. Seperti itu. Ini kode referralnya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan akun Pro selama 1 bulan secara gratis. Jika akun baru ya, baru daftar. Kalau akun lama itu nggak bisa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, ketika sudah daftar akun, maka Bapak Ibu akan ditampilkan halaman seperti ini. Ya, halaman ini. SID adalah sebuah platform penyingkat link Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengan Clip ID. Ini juga satu perusahaan Tuibon dengan SID ya. Di sini ada analisis, ada dashboard, ada tautan, ada microsheet. Nah, ini akan saya tekan ini 2 aja.
Nah, tautan ini adalah untuk memperpendek sama seperti bit.ly. Tahu bit.ly apa itu kayaknya? Bit.ly. Jadi SID itu sama dengan bit.ly. Ini saya sudah mempersingkat kayak gini. Yang awalnya panjang. Nah, seperti ini kita edit. Nah, ini awalnya pom. Kemudian saya persingkat seperti ini. Untuk apa? Untuk mempermudah pencarian. Ataupun seperti ini. Nah, ketika kita diklik ini panjang ya. Ini panjang. Kemudian diperpendek. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah tautan link. Caranya gampang. Kalau mau memperpendek silahkan pastekan di sini aja. Misalkan ini link kayak gini ya. Nah, ini kan link web seperti ini, Wikipedia. Ini kan panjang. Ini fungsinya sama dengan bit.ly ya. Kita copy. Ini kenapa jadi gitu? Kita copy. Nah, lalu kita pastekan di sini di atas. Nah, singkatkan. Maka akan muncul notifikasi selesaikan CAPTCHA ya. Ini untuk menyatakan bahwa Bapak Ibu bukan robot. Nah, ketika sudah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi linknya akan otomatis, lalu kita edit. Kita edit misalkan apa yang kita inginkan, tapi di sini jangan menggunakan spasi. Kalau mau panjang berarti pakai tanda. Misalkan tanaman 2 misalkan seperti itu ya. Jadi jangan pakai spasi. Ini bisa diisi bisa tidak. Kalau ini untuk judul tampilan di awal, judulnya apa? Saya sarankan itu diisi misalkan ini ya, judulnya ini tanaman ya. Nanti di sini tertulis tanaman. Ini untuk judul saja. Seperti itu. Lalu kita klik save. Maka link kita sudah tanaman seperti ini. Ini kita bagikan. Ini bisa ke Twitter. Nah, juga bisa mendapatkan copy link ini atau QR code. Jadi Pak Ibu bisa menggunakan QR code, barcode seperti ini ya, dengan link ini dan barcode-nya ini kita download. Itu singkatnya. Kemudian yang tadi Bapak Ibu tanyakan yang oleh Bu Wik itu adalah microsheet. Nah, saya sarankan juga mungkin Bapak Ibu yang katakanlah daring, yang pelatihannya daring ataupun luring, untuk memudahkan peserta bisa Bapak Ibu membuat microsheet secara pribadi ya. Nah, seperti ini. Cara buatnya gampang, klik microsheet, kita buat yang baru. Ini saya baru buat satu jenis. Kita klik buat. Nah, di sini ada pilihan mau temanya apa. Jadi tema ini akan menyuguhkan template. Misalkan saya ini kelas online, kita klik lanjutkan. Nah, berarti template-nya seperti ini. Kalau kita nggak jadi template ini, kita kembali. Jadi kan nggak ada template-nya. Edukasi misalkan ada template-nya nggak. Nah, ternyata edukasi banyak template-nya. Ya. Kita pilih yang mana, misalkan sekolah. Kita pilih, kita kebawahkan, kita lanjutkan. Nah, di sini di sebelah kanan itu tampilan gambarannya ya, gambaran isinya. Ini bisa diedit. Nah, kita misalkan di sini kita beri nama SMK Andalusia Sekarang misalkan ya. Seperti itu. Ini untuk nama tampilan di awalnya. Nah, di sini SMK SKL misalkan ya. Andalusia. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat singkat ataupun permudah, mau strip, mau garis bawah, itu dipersilahkan. Yang jelas tidak ada spasi. Kita klik selesai. Nah, maka kita sudah mendapatkan link. Nah, selesai ya. Nah, maka akan ditampilkan ke halaman edit. Nah, ini linknya. Kita cek, kita klik. Nah, maka tampilan linknya itu akan seperti ini Bapak Ibu. Ini template, ini bisa diedit oleh Bapak Ibu. Ya, SMK Andalusia Sekarang di sini. Nah, di sini ada back to school, sebenarnya ini bisa diganti gambarnya. Nah, cara gambarnya gimana? Di sini kan ada tampilan profil, lihat profil. Nah, di sini kan ada gambar ini.
Ada gambar ini ya. Nah, ini bisa diganti gambarnya sesuai keinginan. Silakan gambaran aja. Ini warnanya mau seperti apa, temanya dan sebagainya. Kalau misalkan sudah, nggak usah disimpan karena ini kan tersimpan otomatis. Ini pemisah. Nah, ini nih ada garis ini nih, garis. Ini namanya pemisah. Jadi kalau mau tambah komponen yang nggak ada di sini, ada tambah komponen di sini. Lihat. Ada profil, ada tautan, ada teks, ada embed dan sebagainya. Ini bisa di apa namanya? Inilah ekspor lagi. Silakan dibaca-baca. Ini jangan takut salah Bapak Ibu, karena kata-kata salah ya hapus aja, nggak usah dipusing-pusingkan. Saya ini contoh, saya ini ada yang nggak mau dipakai ini nih, yang misalkan email, ya hapus aja, kita hapus, klik ya, maka akan hilang emailnya di sini. Mau nambah lagi ya tambah lagi di sini, gitu ya. Seperti itu ya, jangan takut salah karena memang ini bukan ujian. Nah di sini ada tag, di sini template, ada deskripsi bio, ada red berarti, nah berarti yang mana nih yang bio? Kita cek, misalkan di sini biasanya. Nah ini kan ada red, berarti ini yang atas, yang ini nih. Nah kalau mau yang bio berarti di profil, lihat. Nah ada di bio nggak? Nah ini suka bumi misalkan ya. Nah seperti itu. Ini nggak usah disimpan, kita klik langsung akan tersimpan otomatis di sini, lihat. Nah seperti itu tampilan previewnya. Nah untuk selanjutnya, untuk di sini kan kita mau website sekolah nih, kita punya website. Nah tulis kata-katanya mau apa, mau website sekolah apa, terserah. Nah ini kan ada copy paste link, linknya apa? Misalkan saya link ini nih, apa sebagai contoh ya, link apapun, mau link website, embed apapun terserah. Ya kita pastikan di sini. Nah, maka akan tersimpan otomatis. Nah kita reload ini ya. Nah, jika saya klik website sekolah, maka akan balik lagi ke situ tuh. Kan otomatis ya. Kalau saya klik Instagram, maka akan ke halaman Instagram, karena memang link di sininya Instagram. Nah, seperti itu ya. Itu link yang disampaikan, apa yang dibuat seperti itu. Nah, ini juga bisa dibuat gambarnya. Gambarnya bisa ada di sini, kalau edit ada gambar yang ada di sini, ada brand, ada general. Nah, ini kan misalnya gambar Bukalapak atau apa, atau mau kita punya gambar tersendiri nih, kita upload ya. Kita upload sesuai keinginan. Ya, seperti itu Bu gambarannya. Nanti bisa dieksplor. Mudah Bu, nggak sulit. Ya siap. Nggak sulit bikinnya. Makasih. Oke, nanti saya ya, ini namanya microsheet ya. Iya. Nah ini contoh untuk yang kayak pelatihan saya kuisis. Nah saya mempermudah untuk kuisis seperti ini. Ini microsheet saya Bapak Ibu. Ya bisa diekspor. Nah ini ada school trainer. Nah saya untuk mempermudah school trainer saya simpan di sini. Nah ini school trainer 24 akan diarahkan ke microsheet selanjutnya. Jadi bisa back to link ya. Ini kuisis school trainer yang TOT, registrasi dan sebagainya, ini situ. Itu sama ini. Nah kata-kata unik ya bebas lah berkreasi Bapak Ibu ya, mau seperti apa. Nanti pun jangan takut salah, sekali lagi kalau salah ya hapus, nggak usah pusing-pusing. Seperti itu. Siap. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Sudah Pak. Aman ya, mudah Bu, kok nggak terlalu sulit seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Pak Muhajir. Ada Pak untuk link yang itu ada di bio grup Pak Muhajir ya. Silakan, saya sudah sematkan, diembedkan di grup. Untuk yang bertanya Pak Ahmad Muhajir. Silakan lagi yang bertanya Pak Ibu terkait kuisis atau apalah. Mau terkait TOT silakan, mau yang lain juga boleh. Asalkan sesuai tema lah. Silakan Bapak Ibu. Halo Mas Jujun. Silakan Pak Ahmad Muhajir. Gimana Mas? Berarti sebelum ujian harus registrasi dulu ya?
Nanti setelah ujian Pak, kalau TOT itu kalau setelah lulus baru registrasi. Jadi untuk itu. registrasi itu untuk pengimbasan. Siap. Nah, ini sudah ada kali ya. Ini ada ya, nih. Sudah saya tampilkan di grup sebetulnya. Oke, siap. Makasih, Mas. Siap, sama-sama. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini ya sedikit mungkin Bapak Ibu, ini saya juara 3 tingkat nasional lomba Microsit ya. Saya itu waktu itu sama Pak Anto ya. Pak Anto itu waktu diajak oleh saya untuk ke Microsit, saya yang pertama kali saya ajak daripada saya sendiri. Alhamdulillah saya dengan Pak Anto juara waktu itu, dan karena saya mengajak mungkin saya yang juara duluan. Pak Anto itu juara 6 kalau nggak salah, saya juara 2 dan juara 2 dan juara 4 kalau nggak salah. Nah, jadi saya dapat hadiah waktu itu berapa ya? 7 juta kalau nggak salah. Waktu ini kan baru pertama kali saya buat seperti ini Pak Ibu. Ini pertama saya buat. Pertama kali saya bereksperimen membuat microsit seperti apa bentuknya. Ya saya buat seperti ini. Nah, jadinya kayak begini. Ini pertama kali saya buat microsit kayak begini Pak Ibu. Sampai sekarang ini kenang-kenangan saya dan referensi saya pribadi juga, tidak diganti-ganti ya. Microsit kan bisa ini tuh bisa live, nonton di sini langsung, nggak harus pindah. Belajar juga bisa kan saya. Nonton YouTube, link, tapi nggak pindah tab di sini aja gitu. Kalau misalkan udah nggak nonton, ini lagi, ganti video lagi. Seperti itu, linknya bisa banyak ya, bisa link Google Drive, link website, link video, apalah banyak, terserah, yang penting berupa link ya. Ini kan saya contoh link modul ajar yang gitu. Ini kan berupa Google Drive. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke, ada lagi? Pak Ahmad, Pak Toha udah ini lagi? Belum? Udah, Pak. Oh, udah siap. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, boleh? Ini Pak Toha juga masternya nih, SID. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Pak. Sebelum TOT dimulai kan kita ini udah pernah dapat link untuk ikut ujian juga pretest. Itu apa bedanya dengan yang pretest yang sekarang, Pak? Sama aja Pak, cuman yang beda itu ID-nya. ID-nya. Oh, ada itu ID itu adalah pemilik trainernya. Jadi contoh kan Pak Toha ya, tadi punya ID. Jadi itu ID milik Pak Toha. Jadi ketika dikerjakan itu akan muncul ke nama Pak Toha. Jadi kalau misalkan Bapak tidak menggunakan ID saya, mungkin tidak akan diwakili di pelatihan saya begitu. Ataupun tidak menggunakan ID pelatihan Pak Toha, maka tidak akan diakui oleh Pak Toha. Begitu kan Pak Toha ya? Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi enggak apa namanya? Kalau yang pretest yang sebelumnya, kalau pretest yang sebelumnya itu belum ada ID Pak ya, berarti. Belum ada ID atas nama trainer. Kalau yang di TOT itu kan ada 2 jenis Bapak Ibu, ada pretest, ada posttest. Itu tetap ID pelatihan saya juga. Jadi soalnya sama Pak ya? Mana nih? Soalnya jadi sama gitu. Sama. Nah ini kan, Bapak Ibu nih ID pelatihan saya nih. Ini ID pelatihan TOT-nya ini. Ya, sebetulnya saya tampilkan juga di sini, ID pelatihannya di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk soalnya, untuk ujian, ini kan contoh di sini kan ada latihan basic nih. Kalau ujian, sebetulnya isinya sama. Yang membedakan itu adalah ID pelatihannya Pak Ibu. Nah ini nih. Pak, kalau yang posttest Pak bagaimana Pak? Yang posttest soalnya sama juga dengan pretest. Sama. Jadi, cuma ID pelatihannya beda Pak. Jadi 2 kali ikut tes kita Pak ya? Betul, dengan soal yang sama, dengan ID pelatihan yang berbeda. Begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak.
Ya, yang ikut TOT juga yang download sertifikat di sini juga ada di linknya ya. Lengkap, insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Jujun, itu Ini Bu Wiwi saya tanya. belajar di Patoha ini. Pak Jujun, Bu Wiwi tanya Gimana, Pak? itu. Waktu pengibasan nanti pakai ID pelatihan masing-masing ya, Pak, gitu. Nah, untuk Ada pengibasan, saya kan sudah jelaskan sebetulnya di pertemuan pertama, ada tetap Bapak Ibu sama menggunakan sistem pretest post-test. Nah, pretestnya itu tetap pakai ID pelatihan saya, yang 207 ya. Saya malah lupa lagi. Kalau post-testnya itu menggunakan ID pelatihan Bapak Ibu yang ujiannya. Ngerti kan? Jadi post-test ini pretest. Ketika nanti Bapak Ibu sudah lulus dapat sertifikat, kemudian mau pengibasan nih. Pretestnya ini ID pelatihan saya, post-testnya itu menggunakan ID pelatihan Bapak Ibu. Nah, ID pelatihan itu Bapak Ibu itu untuk apa? Untuk nanti Bapak Ibu sebagai syarat mendapatkan sertifikat school trainer. Nah, kenapa Bapak Ibu menggunakan ID pelatihan saya di pretest? Jadi biar saya pantau, kenapa? Karena Bapak Ibu tanggung jawab saya di pelatihan TOT ya, karena saya super trainernya. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan ID pelatihan saya, ya mungkin mohon maaf ketika misalkan ada rekomendasi ke super trainer, saya tidak akan mengaku itu bukan peserta saya kan seperti itu. Itu akan ketahuan dari ID pelatihan, karena kan di sini kan ketahuan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan ada nama saya. Nih. Nah, saya bisa ngecek nama Bapak Ibu dari sini. Siapa nih yang lulus? Sekarang saya cek. Akan dicek gitu berdasarkan ID pelatihan ini Pak Ibu. Bisa dipahami ya. Dan setiap mengadakan ID pelatihan, hasil laporan pelatihan pasti akan menggunakan ID yang baru. Bapak Ibu misalkan sudah lulus menjadi school trainer, Bapak Ibu mau mengadakan pelatihan. Nah, kalau sudah menjadi school trainer, Bapak Ibu nggak usah menggunakan ID pelatihan saya. Bapak Ibu menggunakan ID pelatihan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, dan seterusnya. Begitu ya, Pak Ibu ya. Tolong di share screen Pak, nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan di layar. Tolong. Oh, saya screen. Ya share screen Pak, nggak kelihatan di layar. Oh, saya lupa. ID Pak, lihat ID-nya Pak. Oh, ID ya, bentar. Kirain saya screen tadi. Ke stop kayaknya ya. Yang Terus workshop sama yang juga boleh perbedaan kalau mau. TOT tadi, Pak, sama pretest post-test tadi loh, Pak. Nah ini. Jadi ini ID pelatihan post-test. Nah, kalau yang ini adalah ID pelatihan pretest Bapak Ibu. Dan itu sebetulnya sudah saya share di grup. Mana? Kalau Bapak Ibu sebetulnya kalau baca grup sudah saya share. Bentar, ini agak loading. Nah, ini ujian. Yang ini pretest Bapak Ibu, dan sudah ada lihat nih. Aman ya sebetulnya? Sudah lengkap di sini. Ini ujiannya juga sudah. Tuh. Kemudian Pak, pengimbasan kapan dan aturan seperti apa? Aturannya pun ada Bapak Ibu, tinggal baca nih. Ketika Bapak Ibu nanti, jadi sebelum pengimbasan mau ngapain dulu nih? Nah, ada di sini. Ini aturannya. Nah, sebelum pengimbasan Bapak Ibu apa aja langkah-langkah yang harus dilakukan misalkan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada saya sampaikan. Mana? Di atas. Saya lupa lagi. Ada agenda-agenda urutan tugasnya ya. Saya kelindih kayaknya kehapus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya udah lengkap. Dan link laporannya pun, kalau di grup ini kan banyak. Saya sebetulnya untuk laporan Bapak Ibu gampang. Nah, di sini saya sudah siapkan microsheet-nya. Ini undangan narasumber, undangan peserta. Nah, di sini laporan. Bapak Ibu, karena untuk pengisi laporan itu Bapak Ibu harus melampirkan ID pribadi pelatihan masing-masing. Nah ini. Jadi bukan ID pelatihan kalau laporan ini
Kalau ini ID pelatihan Bapak Ibu, kan ID pelatihan saya, karena ini Bapak Ibu laporan sebagai school trainer. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Oke, aman? Masih sedikit bingung, Pak. Yang mananya Bu bingungnya? Jadi nanti kalau kita sudah dapat sertifikat basic teacher itu melakukan pengimbasan ngoten nggih, Pak? Iya. Atau bagaimana? Iya, jadi harus lulus ujian pretest dan posttest dulu. Baru Bapak Ibu berhak melakukan pengimbasan. Kalau Bapak Ibu belum pretest dan posttest, mohon maaf Bapak Ibu belum bisa pengimbasan. Paham Pak ya? Jadi kalau sudah pretest posttest lulus, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah membuat ID pelatihan Bapak Ibu, register di sini. Kalau sudah dapat sertifikat nih. Nah, di sini ada register pelatihan sebagai trainer. Paham ya? Siap, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama. Kalau postesnya kapan Pak? Kalau postesnya? Mulai hari ini, Pak. Oh gitu. Sampai tanggal 6 itu Pak ya? Itu postes ya? Ya, udah ada di sini udah ada tanggalnya. Ini kan postes. Nah, ini postes, ini ujian. Saya nyebutnya ujian ya. Ini dari tanggal 3 sampai 25 April. Kalau pretest itu hari ini terakhir, Bapak Ibu. Oh, Sekarang terakhir. Oh iya, oke. Nah, Postesnya bisa pilih batasan sampai tanggal 25 Pak ya? ya, kalau postes aman. 3 sampai tanggal 25 April. Oke. Jadi ini Untuk sampai waktu malam masih bisa Pak? Ya. Yang untuk waktu pengimbasan terakhir apa, Pak? pretest. Oh, pretest. Nah, makasih. ya pengimbasan itu mulai dilaksanakan dari 4 April sampai dengan 4 Juni, 2 bulan. Silahkan pilih hari yang cocok dengan Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pihak WISIS. Ya. Nah, untuk pengimbasannya saya sarankan maksimal itu minimal 10 yang lulus, kemudian yang lulus dapat basic teacher, kemudian pelatihannya mau digabung daring luring ataupun sebaliknya silahkan. Tapi pahami ya di sini dalam membuat sebuah laporan apa aja sih isinya saya lupa lagi. Kemarin sudah sebetulnya. Ini tanggal sertifikat. Jadi Bapak Ibu sesuai tanggal pelatihan Bapak Ibu ya. Kemudian unggah foto. Nah, Bapak Ibu harus mengunggah foto ya, mengunggah foto untuk apa? Agar Bapak Ibu nanti di school channel-nya ada fotonya. Kemudian respon ketika ada masalah ataupun hambatan di lapangan, ketik aja di sini. Kalau banyak, buat dalam spreadsheet, masukkan linknya ke sini. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, rekamannya ada. Ini link YouTube, jika ada, kalau misalkan daring. Kalau nggak ada, nggak usah dilewat aja, tapi di sini link menyebarkan postingan ya di Instagram, Facebook, TikTok, media sosial Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu kalau mau melakukan sebelum pengimbasan kan diumumkan dulu ya di status Bapak Ibu silahkan, nanti linknya tampilkan ke sini sebagai bukti. Dan ini pun super trainer pun sama ya Pak Toha ya. Begitu. Itu Bapak Ibu ada lagi? Mohon izin Pak, pengimbasannya bisa luring juga Pak, selain Bebas, mau luring, mau campur boleh, mau luring daring juga boleh. Terima kasih Pak. Pengimbasan minimal 10 orang yang lulus. Minimal. Maksimalnya terserah Bapak Ibu. Dan di sini sebetulnya pelatihan yang kemarin Pak Sutanto ya, yang bit 2, maaf, Pak Sutanto bit 2. Di sini sudah terdaftar sebagai trainer mana? Ini bit 2. Agak kurang bawah. Mana Pak Sutanto terus Pak Kastaji ya. Coba kita cari dulu ya.
Nah, ini jadi Pak Stanto akan terdaftar resmi juga di sini yang kemarin, yang apa, yang namanya pelatihan ini. Ya. Nah, ini trainernya jadi akan muncul di situ ya. Ini jadi school tender akan terdaftar resmi dan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk mendaftar Bapak Ibu jika ingin menjadi super tender. Akan dilihat database apakah betul Bapak Ibu pernah melaksanakan pelatihan kuisis. Nah, itu akan menjadi pertimbangan utama pihak kuisis. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kayaknya sudah tidak ada, Pak. Nah, cuman mungkin oke, cuman Bukan tidak ada, Pak, tapi masih menyusun strategi. siap, siap. Kalau dulu saya itu super trainernya itu Pak Padli ya, Pak Padli. Saya itu termasuk cepat school trainer itu cuma 1 bulan. 1 bulan kemudian saya menjadi super trainer Pak Ibu, tahun 2022. Jadi waktu itu saya school trainer, kemudian ada pembukaan, saya daftar 1 bulan. Jadi saya menikmati sebagai school trainer itu cuma 1 bulan. Bulan berikutnya saya sudah menjadi super trainer. Dan waktu itu juga pertama kali saya nggak lihat peserta sebetulnya. Sampai saya sebagai juara pertama. Juara pertama paling banyak trainer dengan berapa ribu orang, saya lupa lagi. Itu waktu itu. Pak Toha mungkin tahu ya, lupa lagi saya. Waktu ke belakang tahun 2023 ya. Padahal saya iseng-iseng aja Pak Toha itu. Dan saya dapat sesuatu juga dari kuisis. Ya banyak lah. Terima kasih juga kalau akun jelas. Dan hal-hal yang lain termasuk Pak Anto juga ya. Subsidi Pak. Kayak begitu Pak Ibu, silakan. Yang tanyakan lagi, kalau nggak ada mungkin kita Tahu, Pak Alex. Pak Toha itu master assembler itu betul. Ya. Pak Toha itu guru saya Pak Alex ya. Pak Toha itu guru saya di assembler juga. Ya, terima kasih. Ini saya lanjutkan Pak Jujun ya. Kalau tadi Pak Jujun memang benar, saya dengan Pak Jujun itu ibarat sudah saudara, tapi belum pernah ketemu, jujur. Di darat belum pernah ketemu, tapi di udara sudah. Kalau Pak Jujun lewat school trainer, kalau saya memang tidak Bapak Ibu. Super trainer saya itu tahun 2020, tahun 2020 ikut batch 2 kalau nggak salah ya, di bawah Mbak Vivi saya Pak. Cuman saya nggak begitu serius banget di kuisis sehingga saya kalah dengan Pak Firman, Pak Bu Vivi, sehingga saya tetap hanya di super trainer saja. Kalau untuk yang assembler edu saya sudah di level mentok Pak, sudah 18, sudah tidak bisa ke sana ke sini. Itu dulu memang di tahun 2023 kalau nggak 2022. Itulah Pak, sukanya kalau kita sering kumpul dengan orang-orang seperti Pak Jujun ini, dapat ilmu dari beberapa sumber. Makanya saya katakan jangan melihat salah satu platformnya. Setiap platform punya kelebihan kekurangan. Yang enjoy buat Bapak Ibu itu apa? Gunakan. SID bagus. Saya juga pernah mendapat hadiah dari SID, sama kaos seperti Pak Juju juga punya. Nah, disitulah ya. Tapi ingat, di kegiatan di online seperti ini, di daring, tidak ada apa-apanya loh Bapak Ibu. Jangan berharap saya jadi super trainer, school trainer kok nggak dapat apa-apa. Kalau dapat itu bonus seperti yang disampaikan Pak Jujun. Ikuti kompetensi ya. Setiap biasanya ada kompetensi sehingga
Bapak Ibu sudah bisa mengikuti. Kalau saya jarang mengikuti itu sehingga tidak pernah jadi juara. Gitu ya. Yang terakhir dari saya Bapak Ibu, 2 hari saya membersamai Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih karena dari awal saya tidak tahu 1 jam sebelum kemarin sebelum jam 1 saya ditelepon Pak Jujun untuk mengganti Bu siapa tadi yang anaknya sakit, ya saya siap saja karena memang sudah ada bekal ya saya siap. Jadi apapun hasilnya di 2 hari ini saya percaya Bapak Ibu akan lanjut di TOT berikutnya dengan Pak Jujun. Percaya Pak Jujun adalah salah satu trainer tadi yang dikatakan beliau baik di Indonesia ya. Walaupun beliau dari Kemenak, mohon maaf setanda kutip, belum tentu orang Kemenak atau orang yang mengajar di madrasah tidak tidak kalah dengan orang-orang yang ada di Kementerian Pendidikan, malah lebih pandai-pandai. Nah, terbukti Pak Jujun. Ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, apabila memang Bapak Ibu tidak berkenan mengisi link share ujian tadi, tidak masalah, tidak apa-apa bagi saya. Ya, yang penting saya selaku trainer yang ditugasi oleh kuisi menyampaikan informasi, menyampaikan pemahaman tentang krisis kepada Bapak Ibu semua. Soal saya mendapat peserta banyak atau tidak, wallahu alam ya. Kuisis Pak Umar Bonus Pak, itu bonus. lain sudah paham bahwa kami yang senior tetap sudah sering bereksis di kegiatan kuisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Jujun dan timnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Bapak Ibu rangkaian dari awal sampai akhir. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi, saya Junedi. Ya, mohon maaf apabila ada kata, salah kata dan perbuatan dan perilaku yang menyinggung Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang TOT mungkin bisa nanti bisa ketika ada urgensi, mungkin mohon maaf kalau yang TOT biasanya kalau ada urgensi itu pasti saya akan zoom dadakan ya. Zoom dadakan ketika misalkan ada sesuatu yang katakanlah urgensi. Itu salah satu kelebihan dari TOT. Dan kemudian yang TOT mungkin kalau yang Bapak Ibu yang memerlukan Zoom, asalkan ada kuotanya, tidak penuh jadwalnya, bisa menghubungi saya ya terkait khusus yang TOT. Kalau misalkan memerlukan Zoom seperti yang Bapak Ibu sedang pakai saat ini. Dan apabila misalkan yang workshop mau mengikuti TOT ya mungkin silakan menghubungi saya Japri. Apakah seperti karena memang ini tahun ini adalah untuk yang ini bit 3 ini bit terakhir Bapak Ibu di tahun 2024 saya tidak akan melaksanakan kegiatan lagi terkait kuisis kecuali memang mungkin diundang ataupun menjadi materi narasumber di tempat yang lain. Kalau saya pribadi nggak akan untuk saat ini insya Allah. Kenapa? Karena untuk yang kedepannya, bulan depan atau kedepannya, saya harus pindah platform Bapak Ibu. Ke tetangga sebelah, gitu kan. Jadi saya akan ada pelatihan lagi tapi dengan platform yang berbeda, bukan platform kuisis seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Bentar Pak, saya stop dulu rekamannya bentar.